அக்யூஸ் கிட்ட அன்பாவும் இருந்திருப்பீங்க. புரிஞ்சுதா? Yes, sir. N4 police station helpline. முடிந்திடும் எல்லாம் ஓர் பார்வையில் மானை போல் எரிந்திடும் பாலை சுட்டு சுத்துறான். கேட்டேன், என்னை எதிரி மாதிரி பார்க்கறான் சார். கவலைப்படாதீங்க. நான் பா போன வாங்குங்க. போன குடுறான். அது ரூம் போடுறேன். ஓரமா ஹையர் அஃபிஷியல்ல இருந்து 2 பேரை குண்டாஸ்ல போடணும். Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Tentunya SLMT TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur-alur cerita film pilihan. Kali ini SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Rudra Tanda Vam. பரதேசிப்பன. உன் வாயிலிருந்து வாக்குமூலமாக்குதாடா. Baiklah, tanpa perlu berlama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur ceritanya. Rama Chandran mendatangi sebuah penjara untuk menemui seorang narapidana yang bernama Rudran memenangkan kasusnya. Di ruangan itu, Rudran mulai menceritakan kalau ia adalah seorang inspektur polisi di daerah Tagar dan telah 2 tahun bertugas di kantor polisi di sana. Saat itu, ia diperintahkan untuk membentuk tim agar membongkar kejahatan yang mengarah kepada wanita-wanita muda. Rudra pun mulai membentuk tim dan menunjuk salah satu anggotanya bernama Janu agar menjadi calon korban yang akan menjebak pelaku yang biasa melakukan aksinya di sebuah diskotik malam. Janu pun telah siap pergi ke sebuah diskotik. Ia berdandan cantik dan menggunakan pakaian seksi. Janu pun dilengkapi dengan headset Bluetooth dan sebuah kamera kecil di bajunya hingga ia bisa merekam apa yang terjadi di diskotik tersebut. Rudran juga menempatkan beberapa anak buahnya di sana untuk memantau pergerakan Janu dan melaporkan pada Rudran. Hingga 4 orang pemuda mulai mendekati Janu. Rudran meminta Janu untuk tetap mengikuti permainan mereka. Hingga ia diberi informasi kalau salah satu dari mereka akan memberi Janu segelas minuman yang telah diberi obat penenang. Janu pun mengiyakan instruksi yang diberikan oleh Rudran. Janu pun mulai hampir kehilangan kesadaran dibawa keluar diskotik. Rudran yang mendapat laporan langsung bergerak mengikuti mobil yang membawa Janu. Sementara di dalam sebuah ruangan, Janu yang dalam keadaan setengah sadar mulai diperintahkan untuk menari dan aksinya direkam oleh 4 pemuda tersebut. Salah satu dari mereka mulai membuka resleting baju Janu. Rudran yang telah menemukan alamat 4 pemuda tersebut langsung mendatangi sebuah kamar. Setelah mereka membuka pintu akibat gedoran Rudran, mereka terkejut karena mengetahui Rudran adalah polisi. Hingga mereka pun langsung diberi pelajaran oleh Rudran. Setelah membereskan mereka, Rudran segera membawa Janu keluar dari ruangan tersebut. Pihak kepolisian pun merasa kagum atas keberhasilan Rudran memecahkan kasus yang sangat meresahkan masyarakat. Atas keberhasilannya, Rudran pun mendapat bonus langsung dari Mendagri dan diberi kuasa untuk memimpin salah satu kantor polisi yang ada di daerah Chennai Utara dan menempati salah satu kantor polisi N4. நான் இந்த ஸ்டேஷன்ல 7 வருஷமா எஸ்ஐயா இருக்கேன் சார். Rudran mulai berteman dengan anak buahnya dan membuat kesepakatan akan membuka lebar semua laporan masyarakat yang datang. Bahkan ia juga mengumumkan nomor teleponnya secara langsung agar masyarakat bisa mengatakan keluhan kepada dirinya. Rudran pun ingin mengubah ketakutan masyarakat pada polisi agar mau bersahabat dengan polisi. Ia juga memerintahkan semua anak buahnya agar selalu ramah kepada semua masyarakat. Program kerja Rudran pun mulai dijalankan. Banyak warga yang mulai berani melaporkan segalanya yang membuat mereka terancam atau ketakutan.
Rudran pun dengan cepat menanggapi dan menangani semua masalah masyarakat, sehingga mengakibatkan masyarakat sekarang lebih dekat dan bersahabat dengan para polisi. Kehidupan rumah tangganya dengan Fahari pun berjalan bahagia karena mereka tengah menantikan buah hati mereka. Rudran membentuk sebuah tim baru bernama DAD untuk memerangi narkoba yang sekarang sangat menakutkan. Salah satu tim mereka melaporkan kalau akan datang kiriman narkoba sebanyak 2 ton dengan berbagai macam narkoba di dalamnya. Dan berbagai macam bentuk agar bisa lolos dari intaian para polisi. Rudran mulai mendapatkan informasi tentang Ratam yang merupakan kaki tangan pengedar narkoba di daerah itu. Rudran menjanjikan akan membantu keluarga Ratam mulai dari kebutuhan pokok, biaya sekolah, hingga biaya pengobatan istrinya jika ia mau membantu pihak polisi mengatakan informasi tentang pengedaran narkoba saat ini. Ratam akhirnya mau buka mulut. Ia mengaku bahwa ia telah berkomunikasi melalui PUPG untuk memberikan informasi dan perintah kepadanya. Beberapa hari kemudian, Ratam mengatakan kalau ia mendapat pesan melalui PUPG bahwa bosnya akan mendapat kiriman narkoba melalui pelabuhan Kasmedi menggunakan kapal bernomor 1774 berwarna hijau. சொல்லுங்க பாய். நாளைக்கு 1774 green color. Oke. Rudran pun langsung bergerak bersama timnya menaiki sebuah kapal dan mencari keberadaan kapal musuh. Kabar yang diberikan oleh Ratam benar, karena Rudran melihat kapal dengan nomor 1774. Awak kapal musuh pun sadar kalau mereka telah diikuti oleh para polisi. Namun mereka tidak bisa menghindar karena Rudran bersama timnya telah menaiki kapal mereka dan memeriksa semua bagian kapal. Sampai ke bagian bawah kapal, 4 orang awak kapal tersebut pun menyerahkan tanda pengenal mereka. Tapi 2 tanda pengenal tersebut diperiksa dan ternyata palsu. Hingga Rudran meminta anak buahnya untuk mengamankan 2 orang tersebut dan menyandera 2 orang lainnya. Rudran menodongkan pistol kepada 2 orang tersebut dan menembak ke salah satu dari mereka, kemudian mengenai tangannya. Hingga hal tersebut membuat satu lainnya menjadi ketakutan dan mengatakan di mana mereka menyimpan narkoba-narkoba tersebut. Mereka menyimpan bukti-bukti narkoba di dalam sebuah bola pelampung yang ada di kapal itu. Ranger Raffi yang merupakan penampung narkoba segera melaporkan kepada pemilik narkoba tersebut bernama Fatapi Ranjan. Mendengar hal itu, membuat Fatapi Ranjan menjadi marah dan meminta Ranger Raffi untuk menemui Rudran. Ranger Raffi pun menurutinya, mendatangi Rudran dan membiarkan Fatapi berbicara langsung kepada Rudran. Di dalam telepon tersebut, Rudran mengiyakan semua permintaan Fatapi yang menginginkan Rudran mengembalikan semua barang buktinya. Selang beberapa hari, Rudran melakukan video call kepada Fatapi. Ia membakar semua narkoba milik Fatapi, hingga membuat Fatapi menjadi marah karena ia mengalami kerugian yang sangat besar. Tapi Fatapi mencoba membujuk Rudran untuk bergabung bersamanya seperti polisi-polisi lain sebelum Rudran. Tapi Rudran malah menantang akan menghancurkan Fatapi. Penjualan narkoba di daerah Chennai Utara, daerah pantai pun semakin meluas. Hingga Rudran bersama Yosef mendatangi sebuah pasar Siva Gaminagar. Rudran yang telah mempersiapkan sebuah kamera kecil di baju Yosef mulai mendatangi 2 pemuda yang baru saja menjual narkoba pada 2 orang pelajar. Saat mereka mendatangi para pemuda tersebut, mereka malah melarikan diri. Hingga mau tidak mau, Rudran dan Yosef mengejar mereka. Karena kesal, Rudran menendang salah satu dari mereka, hingga mengakibatkan mereka kehilangan keseimbangan lalu tersungkur jatuh.
Salah satu dari mereka terkena pembatas jalan hingga Rudran membawanya ke rumah sakit. Maran, yang merupakan nama dari pemuda yang terluka, harus mendapat beberapa jahitan di kepalanya karena terkena pembatas jalan. Sementara Mati yang luka ringan terus dimintai keterangan. Keluarga dua pemuda itu pun datang ke kantor polisi dan meminta Rudran memaafkan mereka. Pintu hati Rudran pun terbuka dan mengizinkan Mati serta Maran keluar dari kantor polisi tanpa dipenjara. Tapi Rudran meminta mereka menjauhi narkoba. Setelah kejadian itu, Mati bersikap seperti biasa kepada Maran. Tapi Mati terkejut ketika mendapati sahabatnya tidak sadarkan diri, bahkan mengalami kejang-kejang. Ibu Maran terkejut dan meminta bantuan kepada beberapa tetangganya untuk memapah Maran dan membawanya ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter yang belum memeriksa lebih lanjut keadaan Maran mengatakan kalau Maran telah meninggal dunia sebelum tiba di rumah sakit. Mendengar hal itu, Rudran merasa bersalah karena dokter mengatakan kemungkinan jahitan pada kepala Maran mengalami infeksi hingga Maran mengalami kejang-kejang. Mendengar kematian Maran, keluarga Maran menuntut Rudran dan mengatakan ini semua akibat kecerobohan Rudran. Berita tersebut menjadi tren di kota itu. Apalagi pihak keluarga mulai mengadakan demo menuntut Rudran untuk dipenjara karena tuntutan kekerasan pada kasta. டிசி ஆபீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துறேன் சார். இது வரைக்கும் அந்த இன்ஸ்பெக்டர் அரெஸ்ட் பண்ணல. அப்புறமா நம்ம தமிழக காவல்துறை என்ன முடிவெடுக்க போகுது சொல்லி அடித்ததாகவும் அந்த வீடியோ பதிவில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Keluarga yang menuntut Rudran pun akhirnya dikabulkan. Hingga sampai 6 bulan, Rudran berada di penjara. Rudran yang mengakhiri ceritanya meminta pengacaranya menyelidiki keberadaan anak dan istri Rudran karena semenjak di penjara, Varahi sama sekali tidak pernah datang menjenguknya. Akhirnya, Rudran dibebaskan dengan jaminan. Rudran pun mendatangi desa Varahi. Tapi saat melihat Rudran, Varahi malah mengusir Rudran dan tidak mengizinkan Rudran menemui putri mereka sebelum Rudran membuktikan ia tidak bersalah dengan kasus ini. Rudran pun menyanggupinya. Ia bertemu dengan Yosef dan merencanakan penyelidikan lagi terhadap kasusnya. Mereka pun mendatangi rumah Maran dan bertemu dengan Ibu Maran yang mengatakan mereka mendapat uang santunan yang besar dari kepala partai politik dan juga pemerintah. Tapi uang-uang tersebut malah menjadikan kakak Maran, Anbu, ingin menguasai uang tersebut. Setelah mengunjungi rumah Maran, mereka menemui Mati yang dalam keadaan setengah sadar. Ia mulai menceritakan awal mulanya Maran meninggal. Ia bercerita bahwa Maran menikmati narkoba berbentuk coklat yang ia curi dari kakaknya Anbu. Maran mengonsumsi terlalu banyak hingga mengakibatkan dirinya mabuk lalu tewas. Anbu dan Ranger Raffi pun ikut ke rumah sakit saat Maran ditemukan kejang-kejang. Mereka menarik Mati dan menanyakan penyebab kematian dari Maran. Mati mengatakan kalau Maran tewas karena berlebihan mengonsumsi coklat yang telah ia curi dari dagangan Anbu, kakaknya. Ranger Raffi pun melaporkan hal itu pada Fatapi, sekaligus membawa Anbu sebagai penanggung jawab karena coklat-coklat tersebut telah dicuri. Setelah mengetahui hal tersebut, Fatapi mulai menyusun rencana untuk menggunakan kematian Maran sebagai tumbal kehancuran Rudran yang selalu menghancurkan semua bisnis Fatapi. Ia memerintahkan Anbu untuk menggiring masyarakat dan meracuni masyarakat bahwa Rudra telah melakukan kekerasan kasta kepada Maran. Sidang kasus Rudran pun digelar. Rudran dan Yosef yang telah menyelidiki mengungkapkan kalau Rudran tidak melakukan kekerasan kasta. Mereka telah memberikan bukti pembaptisan Maran yang membuktikan kalau Maran telah memeluk agama Kristen, tapi belum memiliki sertifikat untuk agama barunya. Sidang ditunda oleh hakim untuk menyelidiki kebenaran video yang dibawa oleh pengacara Rudran. Fatapi yang merasa akan kalah menghadapi Rudran merencanakan untuk membunuh Anbu. Ia pun memerintahkan Ranger Raffi untuk melakukan rencananya.
Sidang lanjutan Rudran pun kembali digelar. Kali ini hakim meminta Anbu untuk menjadi saksi. Tapi pengacara Maran memberikan sebuah surat pernyataan yang memberikan keterangan kalau Anbu tewas bunuh diri. Hingga lagi-lagi sidangnya ditunda. Kali ini Fatapi mendatangi Yosef dan mencari rekaman yang akan menjadi bukti di sidang esok hari. Tapi anak buah Fatapi tidak menemukan apapun. Hingga Fatapi langsung memukuli Yosef sampai terluka parah hingga Yosef tidak bisa menjadi saksi di persidangan. Sidang kali ini menghadirkan Mati sebagai saksi. Ia mengatakan semua yang ia alami dengan jujur kepada hakim hingga mereka dilarikan ke rumah sakit saat Maran terluka dan mengatakan Rudran sama sekali tidak mengancam Mati. Dan Maran malah Rudran berbuat sangat baik kepada mereka. Ia juga mengatakan kalau Maran tewas karena mengonsumsi coklat yang ternyata adalah narkoba. Maran mengonsumsi coklat tersebut secara berlebihan, hingga akhirnya ia overdosis dan meninggal dunia. Saat itu, Mati tidak berani mengatakan kebenarannya, karena ibu dan adiknya diancam Ranger Raffi dan juga Ambu. Hingga mau tidak mau, ia mengikuti permainan Anbu dan juga Ranger Raffi. Namun pengacara Maran malah mengatakan kalau Mati dan Rudran bekerja sama karena satu kasta dan satu agama. Mendengar hal itu, Mati mengatakan ia sama sekali tidak mempermasalahkan kasta dan juga agama saat bersahabat dengan Maran. Mendengar semua kesaksian Mati, hakim meminta Indrasena memberikan bukti yang lebih kuat lagi dan sidang pun ditunda kembali. Kali ini Rudran mendapatkan informasi kalau Fatapi akan menyelundupkan narkoba di sebuah gudang kotak logam. Dengan bergegas, Rudran mendatangi tempat tersebut. Di gudang itu, semua anak buah Fatapi tengah sibuk membungkus semua narkoba agar dapat lolos dari pemeriksaan polisi. Rudran yang telah tiba di gudang tersebut langsung menghajar semua anak buah Fatapi. Sementara itu, Fatapi yang berada di jalan menuju gudang selalu berusaha menelpon semua anak buahnya. Tapi tak satu pun dari mereka memberikan kabar kepadanya. Hingga ia merasa terkejut ketika ia tiba di gudang dan tak satu pun anak buahnya bekerja. Ia malah melihat Rudran yang datang mendekatinya dan mengakui kalau ia yang telah menghancurkan semuanya. Fatapi pun marah dan langsung menyerang Rudran. Hingga mereka pun terlibat perkelahian. Namun saat Fatapi tengah lengah, Rudran langsung menikam dada Fatapi menggunakan besi tajam hingga Fatapi merengas kesakitan luar biasa. Rudran langsung melempar semua narkoba milik Fatapi ke atas tubuh Fatapi yang tengah sekarat, kemudian tanpa ragu ia membakar semuanya hingga menjadi abu. Sidang terakhir pun kembali digelar. Namun tiba-tiba Ibu Maran hadir sambil membawa sebuah handphone dan ia mengatakan akan memberikan kesaksian dan menyerahkan HP berisi video yang memperlihatkan kebaikan Rudran saat Rudran menolong Maran dan mati di jalanan. Ibu Maran menyadari kalau semua ini adalah kesalahan putranya sendiri yang dikejar oleh Rudran karena ia menjadi penjual narkoba hingga merenggut nyawanya sendiri. Ia juga mengakui kalau ia telah membunuh 3 orang yang terlibat dalam kematian Maran. Orang yang pertama adalah Anbu, putra pertamanya sendiri. Ia meracuni makanan yang dinikmati oleh Anbu. Orang kedua adalah Ranger Raffi, yang dibunuhnya dengan menghantamkan kepalanya dengan besi pemukul es dan menenggelamkan mayatnya di kolam es. Orang ketiga adalah Fatapi. Ia mengakui perbuatan Rudran sebagai perbuatannya yang membakar Fatapi bersama narkoba miliknya. Saat mengetahui semua kebenarannya, maka ia memutuskan untuk membunuh orang-orang yang telah mengakibatkan kematian Maran. Mendengar penjelasan itu, membuat hakim memutuskan bahwa Rudran tidak bersalah.
Ia memberi hukuman kepada Ana Laksmi, ibu Maran, 15 hari di penjara. Semua yang menghadiri persidangan itu meninggalkan ruangan sidang. Ana Laksmi yang dikawal polisi meminta izin untuk dirinya berbicara kepada Rudran. Ana Laksmi mengatakan ia rela mengakui kebohongan untuk melindungi Rudran karena ia sadar banyak orang yang membutuhkan polisi seperti Rudran. Ana Laksmi pun membawa putri dan istri Rudran. Melihat kedatangan keluarga kecilnya, Rudran merasa bahagia dan memeluk erat putrinya tersebut. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film Rudra Tandavam. Kebenaran pada hakikatnya akan selalu terbukti, meskipun kejahatan selalu menutupinya. Rudran berhasil membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dan menyelamatkan dirinya dari jeratan hukum. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu. Wassalamualaikum.